Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang agregat demand dan agregat supply dari sisi Keynes dan sisi klasik, dan juga saya akan menjelaskan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu berdampaknya pada agregat demand. Oke, kita langsung saja mulai dari teori klasik. Di sini teori klasik menjelaskan. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu instrumen dari agregat supply. Nah, instrumennya itu adalah di agregat demand atau IS itu Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah N kurang X atau ekspor, net ekspor dan impor. Sedangkan agregat supply dia menjelaskan instrumennya itu adalah tenaga kerja dan juga output. Langsung ke teori klasik, itu antara tingkat suku bunga dan juga GDP atau Y. Nah, di sini kan awalnya tuh Y0 ke dan R0. Titiknya tuh di A. Nah, ketika masyarakat itu mendapatkan pendapatan yang lebih atau mereka tuh mendapatkan income yang lebih banyak, maka itu akan menggeser kurva IS1 ke IS0. Ini IS0 ke IS1. Dari sini ke sini, guys. Sehingga kan tadi Y0 ke Y2, Y1 yang artinya itu pendapatan masyarakat atau income mereka itu meningkat. Jadi menggeser kurvanya tuh ke kanan, dan juga menggeser kurva LM itu ke kanan juga, karena semakin banyak income masyarakat maka permintaan akan uang itu akan semakin banyak juga. Nah, sehingga dibagi di ini kan tadi untuk yang agregat demand. Nah, di agregat supply itu adalah W atau upah dan juga tenaga kerja itu berada di N0 dan W0, yang tadi disebutkan kalau Y0 ke 1 adalah peningkatan income mereka, sehingga otomatis perusahaan akan mengejar target produksi karena income masyarakat itu meningkatkan konsumsi mereka dan juga meningkatkan daya beli mereka atas suatu produk, maka perusahaan akan menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran sehingga mereka harus memproduksi banyak. Bagaimana cara memproduksinya? Maka mereka harus merekrut banyak pekerja untuk meningkatkan produksi tadi, untuk menyeimbangkan antara supply dan demand. Karena pada hakikatnya teori klasik itu mengikuti pasar, yang mana mengikuti keseimbangan pasar, yaitu keseimbangan pasar itu adalah ketika supply sama dengan demand atau demand sama dengan supply. Kita lanjut ke teori Keynes. Keynes. Saya gambar dulu kurvanya. Oke. Kurang besar ya? Nih. Oke. Dia sama seperti klasik, ini sama antara suku bunga dan juga GDP atau DY. Nah, bedanya di teori Keynes ini dia ada interpretasi dari, ingat, beda teori klasik dan teori Keynes itu dalam patokan klasik berpatok pada sistem pasar, sedangkan teori Keynes itu berpatok pada adanya peran pemerintah dalam suatu perekonomian. Dan teori Keynes itu ada 3 motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Nah, ketika ini DY0 dan juga ketika kurva itu di sini LM 0 dan IS 0. Oke. 0. Nah, di sini adalah ini R0. Nah, pendapatan masyarakat kan sama seperti klasik, pendapatan masyarakat akan meningkat ke Y1. Mana itu akan menggeser kurva IS ke kanan. IS ke kanan. Nah, sini. Y1. Sehingga meningkatkan suku bunga ke R1. Nah, ini kan direspon karena semakin sama seperti klasik, semakin tinggi harga, semakin banyak pendapatan masyarakat, maka mereka akan banyak mengkonsumsi, dan produksi yang dikonsumsi semakin banyak, maka dapat meningkatkan harga produksi tersebut. Nah, tapi di sini ada pemerintah yang mana mereka akan mencegah terjadinya inflasi.
maka dari Keynes ini, maka LM itu akan bergeser ke kiri karena menghindari terjadinya inflasi, atau mereka akan mengurangi jumlah uang beredar. LM itu di sini ya, kurang lebih di samping Y0, jadi Y2 ini LM1. Oke, jadi dia akan dari Y0 dari ke Y1 kembali ke Y1 ke Y2 karena tingkat mana tadi ya, karena suku bunga itu akan naik ke R3 ke R2 karena untuk mengurangi banyaknya produksi yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk mencegah dari inflasi. Karena ketika suku bunga dinaikkan, maka itu akan mengurangi daya beli masyarakat. Nah, sekarang kita ke ini ya, supply. Oke. Ingat, supply itu adalah hubungan antara upah dan tenaga kerja. Nah, untuk garisnya itu vertikal. Jumlah N dan ini jumlah P. Ini di awal, ini ya, di awal W0. Tadi ada peningkatan dari 0 ke Y1 kan, otomatis perusahaan akan merekrut lebih banyak tenaga kerja, maka akan menggeser kurva N ke kanan. N0 ini N1. Bukan hanya N yang bergeser, tetapi juga kurva P tadi geser ke kanan juga. Sehingga harga itu menjadi W1, atau upah yang dibayar masyarakat ke tenaga kerja itu W1, bukan lagi W0, karena tadi untuk meningkatkan produksi yang lebih banyak, perusahaan akan meningkatkan tenaga kerja kan, maka mereka akan meningkatkan harga yang atau upah yang mereka bayarkan kepada pegawai. Ini penjelasan dari antara klasik dan Keynes dari kurva agregat demand, agregat supply. Ingat kalau kita berbicara kurva agregat demand, maka kita akan menjelaskan dengan kurva IS. Tapi kalau maaf guys, ini salah, ini IS dan LM. Oke. Tapi AS itu dijelaskan oleh labor and output. Oke. Nah, ingat ketika kita membicarakan kurva agregat demand, maka kita berbicara tentang IS dan LM. Oke, IS itu dari sisi barang dan jasa, dan LM itu dari sisi pasar uang. Nah, kalau di agregat supply kita bicara tentang labor dan quantity, seperti yang kita jelaskan tadi. Bagaimana upah pegawai, bagaimana mereka harus merekrut atau mereka harus mengurangi pegawai. Oke, sekarang kita masuk ke moneter dan fiskal. Di moneter dan fiskal ini sebenarnya mereka dalam agregat demand itu menjelaskan, misalnya kalau moneter dia kan instrumennya adalah menaikkan suku bunga atau meningkatkan uang beredar. Nah, kalau di sisi fiskal dia menggunakan pajak dan juga pengeluaran pemerintah. Misalnya instrumennya gini, ini moneter. Instrumen moneter itu adalah uang beredar. Nah, kalau di fiskal itu adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah dan juga pajak, tax. Nah, sekarang kita bahas moneter dulu kan. Oke, ini di Y0 dan tingkat suku bunga itu adalah R0. Ketika masyarakat mendapatkan pendapatan yang lebih, itu akan mendapatkan income yang lebih, maka mereka akan membutuhkan banyak uang yang banyak untuk bertransaksi, maka itu akan menggeser ke LM ke kanan. Oke, LM kanan. Jadi LM1 dan si pendapatan tadi kan geser 1, maka uang suku bunga akan turun ke R1. Oke, kan kayak dua nih. Nah, ingat kalau di sistem moneter, kalau mereka sudah banyak memegang uang atau masyarakat sudah banyak memegang uang, maka itu akan takutnya terjadi inflasi kan. Maka berlakulah kebijakan moneter yang namanya kontraksi.
kan dia ada ekspansi dan kontraksi. Kalau ekspansi dia dilakukan ketika resesi, itu bank sentral mengeluarkan uang banyak, mengedarkan uang agar aktivitas ekonomi itu semakin meningkat biar tidak lesu. Nah, kalau di sini posisinya maka kita melakukan kontraksi, yang mana bank sentral itu akan mengurangi jumlah uang beredar dengan apa? Dengan menaikkan lagi suku bunga. Tadi kan di R2 nih suku bunganya, di R1 dan pendapatannya outputnya di Y1. Maka untuk mengurangi suku bunga tadi, untuk mengurangi uang beredar agar tidak terjadi inflasi, maka kita menggeser lagi kurva LM ke kiri. Nah, dia di tengah antara LM0 dan LM1. Maka dia jadi LM2. Nah, di tengah kan ya. Tadi kan kita mengedarkan uang nih sebanyak dari LM0 ke LM1. Nah, karena kebanyakan tadi takut terjadi inflasi, maka kita menurunkan lagi LM ke kiri, yaitu dengan mengurangi uang beredar. Maka dia bukan lagi di Y1, maka ke Y2 di samping Y0. Dan suku bunga akan naik ke R2. Bagaimana dengan fiskal? Ingat instrumen fiskal, dia menggunakan government expenditure dan pajak. Kalau tadi di moneter gunakan money supply atau uang beredar, maka di fiskal kita menggunakan pajak. Begini, supply, ini demand. Y, ini hubungan R dengan Y. Ini Y0, ini R0. Oke. Nah, masyarakat ini mengalami peningkatan pendapatan. Jadi demand itu bergeser ke kanan di Y1. Oke. Maaf, ini antara harga ya, bukan hubungan antara harga. Nah, jadi harga itu akan naik ke P1. Oke. Nah, bagaimana cara kebijakan fiskal mengatasi ini biar tidak terjadi inflasi? Maka dengan menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, maka konsumsi akan suatu barang bagi masyarakat itu akan menurun. Maka D0 D1 itu, maka D2 kurva demand akan geser ke kiri ke D2, dan Y0 ke Y2 ke Y1 ke Y2. Jadi harga itu akan turun lagi ke P2 mengikuti keseimbangan. Nah, kalau tadi dengan moneter kita menggunakan money supply, nah dengan fiskal kita menggunakan pajak untuk mengatasi terjadinya inflasi. Sebenarnya antara kedua ini itu untuk mengatasi inflasi, tetapi beda instrumen. Kalau instrumen moneter dia menggunakan money supply, tapi kalau di fiskal itu menggunakan pajak. Baik, mungkin sampai sini penjelasan dari saya tentang agregat demand, agregat supply dari klasik dan Keynes, dan juga dari sisi moneter dan juga fiskal. Maaf kalau banyak perkataan atau suatu pembelajaran saya yang banyak salah, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya tentang materi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.